Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan ngebahas keterkaitan dengan aplikasi untuk kadar pembangunan manusia. Akan tetapi dalam hal ini aplikasi ini bisa digunakan atau kita akan membahas untuk user sebagai posyandu. Yang pertama, jika teman-teman kader posyandu belum memiliki user access, maka di sini yang paling bawah ini bisa klik account, ya, daftar account, kemudian diisi nama, username, ya. Jika username sudah ada silakan diganti, email boleh diisi, kemudian nomor telepon, provinsi, misalkan Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, misalkan Kecamatan Dororejo, pilih desa misalkan Widoro. Kemudian jangan lupa, karena kita mau membuat user kader posyandu, maka di sini dipilih posyandu. Kemudian email, password silakan, kemudian dimasukkan lagi passwordnya. Ini dimasukkan dalam hal yang sama. Setelah daftar selesai, masuk, nanti ini saya mencoba untuk keterkaitan dengan yang sudah saya daftarkan, posyandu tes, ya. Kita coba masuk, apa saja informasi yang bisa didapat dari posyandu. Yang pertama, untuk di dashboard ini posyandu ini menampilkan progres, ya, jumlah bumil kek, kunjungan, Bumi Resti kunjungan, kemudian jumlah anak kurang gizi juga kunjungan. Tetapi di sini ada beberapa hal, ya. Ada juga ini master bumil, ya. Ini master bumil itu untuk menampilkan atau memasukkan data ibu hamil yang terregister di posyandu. Kemudian master data balita juga untuk memasukkan istilahnya balita yang terregister di posyandu. Kemudian Sarpras ini untuk memasukkan sarana prasarana yang dimiliki oleh posyandu dari manapun itu, ya. Kemudian kegiatan bulanan posyandu. Kegiatan bulanan posyandu ini kegiatan yang dilakukan oleh posyandu, ya. Oleh posyandu. Tetapi sebelum melakukan hal itu, yang paling penting pertama adalah apa? Karena misalkan kita memasukkan Sarpras posyandu, ya. Ini yang utamanya yang disarankan, yang kita sarankan untuk sementara adalah terkait dengan Sarpras posyandu dan kegiatan bulanan posyandu. Kemudian kita mencoba mengarah ke Sarpras posyandu. Kita coba klik tambah data, di sini ada dusun, ya. Dusun ini nanti bisa dimasukkan dari sini. Di setting, ya, paling kiri nama dusun, kemudian ditambahkan, masukkan di sini nama dusun. Misalkan dusun Kerajaan Wetan, ya. Oke, kita simpan. Sudah ada dusun Kerajaan Wetan. Kemudian kita mencoba memasukkan Sarpras posyandu. Tambah data, ya, nama posyandu misalkan Mawar. Dusunnya dusun Kerajaan Wetan. Kemudian nama barang yang dimiliki, ya, misalkan di posyandu itu ternyata memiliki tensimeter. Posisinya gimana tensimeter itu, baik kah, kondisi barangnya perlu perbaikan atau rusak. Misalkan perlu perbaikan atau rusak, harus ganti. Sumber dananya misalkan bisa dari lainnya, karena misalkan ini tensimeter itu adalah bantuan dari Dinas Kesehatan. Di sini ada namanya Dinas Kesehatan atau melalui Puskesmas, monggo dipilih Dinas Kesehatan misalkan. Besaran anggaran, jika tidak tahu, untuk sementara diisi satu saja. Atau kalau sudah tahu misalkan harganya 100.000, diisi 100.000. Kemudian tahun anggaran misalkan 2020, tanggal pendataan misalkan di tanggal 27 Juni. Simpan. Nah, ini. Jadi sudah ada ketambahan bahwa
ternyata di posyandu Mawar ini ya ada inventarisir surplus yang namanya tensimeter, kondisinya harus ganti ya. Dari bantuan dari Dinas Kesehatan itu bantuan tahun anggaran 2020 gitu. Begitupun yang lain. Kemudian kita mengacu ke kegiatan bulanan posyandu. Ya. Kegiatan bulanan posyandu ini bisa nanti mencoba kita tambahkan ya. Nama posyandu misalkan Mawar, dusun Kerajaan Wetan, jumlah ibu hamil berapa? Misalkan ibu hamil 10, jumlah baduta 10 ya. Kemudian di sini jumlah baduta normal ya. Kalau baduta normal berarti baduta yang tidak kena terindikasi stunting kuning, atau baduta yang tidak kena stunting atau merah, atau juga baduta yang tidak kena gizi buruk atau kurang gizi, artinya normal. Misalkan di sini bisa jadi baduta yang notabene normal itu ada 7. Tetapi ya ini kan ada 10 baduta. Di sini terindikasi yang tidak ada 0, baduta merah 0. Dan kita lihat di sini ternyata dari 7 tadi anak yang gizi buruk 1, anak yang kurang gizi 2. Misalkan kalau kita pakai laptop kan sudah tampil awal ya, tampil enak ini kiri kanan itu kelihatan. Atau kalau udah pakai HP itu langsung scroll ke bawah. Kemudian bumil periksa 4 kali ya. Kalau ibu hamil periksa 4 kali itu pada kuartal ketiga. Kalau kuartal pertama berapapun periksa itu dihitung 1, kuartal kedua dihitung 1, kuartal ketiga pada usia 7-9 itu dihitung 2. Anggap aja kalau jumlah ibu hamil 10 kita periksa 5. Berarti kalau kita isi 5 ada kemungkinan memang ibu hamil itu jumlahnya untuk ibu yang usia 7-9 ada 5 gitu ya. Bumil dapat FE misalkan semuanya 10. Jumlah bersalin, ibu bersalin yang sudah melahirkan misalkan 5. Kemudian nifas, bersalin nifas 3 kali. Berapa dari 5 itu yang sudah periksa nifas 3 kali? Misalkan 3 ya. Baru 3 karena yang 2 masih baru melahirkan 2 hari 3 hari atau 1 minggu. Kemudian bumil konseling gizi. Tadi ada 10, ternyata rajin, oke 10. Jadi intinya kalau jumlah bumil ini tidak boleh melebihi jumlah bumil yang ada gitu ya. Bumil ini jumlah bumil ada 10 berarti yang namanya bumil FE, bumil konseling atau bumil kek itu tidak boleh melebihi ya. Jumlah konseling, bumil kek ada enggak? Dari 10 itu merupakan normal, oke. Normal tidak ada berarti bumil kek 0. Kalau 0 berarti tidak ada kunjungan. Bumil risti ada apa enggak? Oh enggak ada, 0 berarti tidak ada kunjungan. Kemudian bumil air layak minum, yang mempunyai akses air yang layak minum. Ada berapa? Oh semua 10 punya, oke 10. Apakah memiliki jamban semua? Oke jamban. Apakah memiliki jaminan kesehatan misalkan? Oh yang mempunyai jaminan kesehatan 7 misalkan. Silakan ditulis 7, yang lain belum atau tidak memiliki. Tetapi kalau di desa biasanya ada yang namanya SPM atau surat pernyataan miskin. Jangan sampai di saat ibu hamil itu ada notabene mungkin masuk kek atau resti, ternyata dihitung di sini termasuk dari 3 itulah yang masuk dalam kategori resti. Jadi sangat riskan sekali. Ingat 3 itu sama dengan 6 karena apa? Karena ada ibu juga ada anak yang berisiko. Kemudian ke scroll ke atas, jumlah anak umur 9-12 bulan. Ini dilihat yang baduta 4 anak usia umur sampai 29. Misalkan ini baduta dari 10 jumlahnya umur 2-9 sampai 12 berapa? Oh 3 misalkan. Kemudian jumlah anak 7-9 bukan 9 sampai 12 ini ya, mohon maaf, 9 sampai 12 yang mendapat imunisasi dasar lengkap ya, berarti hati 3, tidak boleh sama dengan 10 karena bisa jadi
Tetapi kan asumsinya nanti 9-12 ini untuk IDL atau imunisasi dasar lengkap dinyatakan dasar lengkap jika sudah dapat vaksin campak. Nah, persyaratan untuk vaksin campak minimal usianya adalah 9 bulan. Ini 79 nanti dikoreksi, ini tidak apa-apa, ini nanti harus sama dengan yang atas. Kemudian jumlah anak rutin timbang tiap bulan, misalkan 10 atau 5 atau 4, tidak masalah. Mungkin yang lain yang timbang di akses layanan posyandu 5, sisanya itu pakai jemput bola atau kader posyandu datang ke rumah sasaran. Jumlah anak yang diukur 2 kali dalam 1 tahun. 2 kali dalam 1 tahun berarti apa? Di bulan timbang bulan Februari dan bulan Agustus. Kalau sudah ketemu Februari sudah 2, kalau ketemu Agustus sudah 2. Jadi antara Februari dan Agustus berapa kali gitu ya? 2 kali misalkan, oh ini yang sudah masuk dalam 2 kali dalam 1 tahun ada 3, oke misalkan. Orang tua laki-laki mengikuti konseling gizi, mengantar ke posyandu, mengantar anaknya konsultasi, misalkan karena ibunya tidak ada atau gimana, oh ada 1, oke 1. Mengikuti konseling gizi untuk orang tua perempuan, oh ada 9. Kenapa mengikuti konseling gizi ini penting untuk diisi? Karena jangan sampai yang notabene, mohon maaf, yang kurang gizi atau gizi buruk itu ternyata diantaranya adalah orang tua yang tidak pernah mengikuti konseling gizi. Jadi arah manfaatnya ke sana. Jumlah anak kunjungan stunting, oh, berapa stunting, kunjungan stunting? Kan ini stunting kan 0 ya, berarti 0. Jumlah balita yang memiliki akses air minum, karena jumlahnya 10 misalkan semua. Rumah tangga balita yang memiliki jamban layak, oh semua 10. Memiliki jamkes badutanya misalkan semua 10. Akte kelahiran baduta, oh ada 5 ya, ditulis 5. Ditulis apa adanya, karena apa? Ini juga penting untuk informasi dari pemerintah desa. Karena apa? Jangan sampai nanti pemerintah desa balita atau data sasaran ternyata belum memiliki akte kelahiran, sehingga ada kebijakan dari pemerintah desa. Jumlah parenting ini kan untuk orang tua yang mungkin ini juga penting. Jangan sampai nanti kurang gizi atau gizi buruk ini ternyata terindikasi adalah yang notabene resti, atau resti itu dalam tanda kutip risiko tinggi, yang belum cukup umur secara psikologis untuk menjadi seorang ibu, misalkan menikah di usia 17 atau 18 tahun. Berarti ini perlu parenting agar jangan sampai nanti ada kejadian yang kurang gizi atau gizi buruk, ternyata pola asuh dari orang tua itu ada yang salah gitu ya. Misalkan jumlah parenting berapa? 4, ya tidak masalah 4 ya. Kemudian jumlah anak usia 2-6 tahun, misalkan 10. Ini yang ikuti PAUD berapa dari 10? Oh 10 semua ngikutin, monggo. Data bulan berapa ini? Oh bulan Juni tahun pendataan 2021 misalkan. Oke, disimpan. Ini lah, dari sini akses kader posyandu ini nanti masing-masing posyandu membuat user untuk masing-masing posyandu, nanti diakomodir oleh ketua posyandu atau yang mewakili untuk memasukkan data ini. Fungsinya apa? Fungsinya misalkan salah satu contoh, ini ada akses pemerintah desa ya. Misalkan sini Desa Purwodadi, pemerintah desa. Kita lihat di sini data bulanan posyandu. Ya, dikecilkan. Ternyata di sini terekap data bulanan posyandu itu ada yang perlu dicermati ya. Ini hasil pelatihan tadi, pelatihan IT, ada yang perlu dicermati. Ternyata masing-masing posyandu itu ada yang sedikit jumlahnya, ada yang banyak. Ini penting sebagai informasi yang sangat urgent sekali untuk pemerintah desa terkait dengan apa? PMT atau pemberian makan tambahan atau bantuan lain.
Jangan sampai nanti PMT disamarata antar masing-masing posyandu ya, masing-masing posyandu ini disamarata. Misalkan untuk yang 5 dikasih PMT-nya 200 atau 500, berarti kan ketemu berapa? Ketemu 100-an. Kalau yang 10 500 berarti ketemu 50.000. Jangan sampai di situ nanti akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup atau dalam mereduksi yang namanya kurang gizi atau gizi buruk. Ini kalau akses dari dari pemerintah desa. Lah harapannya tadi baik dari yang namanya data bulanan posyandu maupun Sarpras posyandu itu akan termonitoring dengan baik oleh pemerintah desa. Harapannya apa? Ada pemenuhan ya. Maksudnya pemenuhan apa? Pemenuhan dari kondisi ini ternyata ada banyak hal yang notabene itu perlu diperbaiki. Oh, ternyata ada kondisi barang ya. Oh, ini ada ya. Kondisi barang yang perlu diperbaiki. Misalkan kalau kita lihat ini di sini ya. Kita lihat di sini misalkan terkait Sarpras ya. Sarpras posyandu kan ini kan ada. Oh, ada barang yang namanya tensimeter, kondisi rusak. Berarti harus ya. Pemerintah desa nanti bisa menginventarisir itu. Oh, ternyata ada barang yang kondisinya harus perlu perbaikan. Ada apa? Terkait dengan timbangan tempat tidur bayi digital. Terkait dengan apa lagi ya? Ini kan banyak, sudah ada sekitar 169 entry dari teman-teman kader posyandu, alhamdulillah ya. Jadi gitu, demikian yang kami sampaikan terkait hal ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kader posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.